Halo semuanya, saya Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan gender. Terdapat perbedaan antara seks dan gender. Seks di sini menjelaskan mengenai pembagian jenis kelamin yang telah ditentukan sejak dia lahir. Sedangkan gender, pembeda antara perempuan dan laki-laki secara sosial yang berdasarkan peran dan perilaku yang dibentuk oleh konsumsi masyarakat. Entah perilaku itu lebih ke feminim kah, atau perilaku tersebut lebih ke maskulin. Bahasa sebagian besar diciptakan oleh laki-laki. Seperti yang dinyatakan oleh Harrigan dan Lusick 1988 menyatakan bahwa penelitian gender dan bahasa di tahun 1970 adalah analisis bagaimana bahasa mengkategorikan perempuan sebagai yang kurang berkuasa, kurang terlihat, dan kurang penting dibandingkan laki-laki. Seperti banyaknya diksi yang menunjukkan sosok seorang laki-laki, sangat sedikit yang menunjukkan sosok seorang perempuan. Walaupun tidak ada marginalisasi mengenai perempuan, tetapi diksi-diksi itu lebih condong ke laki-laki. Tidak hanya itu, terdapat man-linked words, penambahan kata man pada akhirnya itu seperti salesman, serviceman, fireman. Kata man itu tidak secara spesifik merujuk pada jenis kelamin atau seks, tetapi man itu kalau diartikan itu artinya laki-laki. Nah, terus secara genetik pronouns, penggunaan kata dalam pengucapan yang tidak merujuk pada suatu gender. Alternative to traditional man-linked words and generic pronouns. Yang pertama, mengganti kata akhiran mens, seperti policeman menjadi police officer. Yang kedua, mengganti kata yang mengasumsikan hubungan antara pekerjaan dan peran gender. Contohnya, businessman menjadi business person. Yang ketiga, perubahan neologisme atau kata baru yang sulit ditafsirkan. Seperti tie for he atau she, her for her atau him, them for his atau her. Selanjutnya, ada sex praktik atau perilaku komunikasi yang diskriminatif atau merendahkan berdasarkan gender. Seperti penggunaan kata gelar. Pasti menggunakan kata-kata sir untuk bentuk penghormatan kepada laki-laki yang lebih tua atau yang berpengaruh. Sir. Lalu terdapat bahasa keagamaan yang berhubungan dengan konteks agama dan ibadah seperti berdoa, teks suci, dan berkomunikasi tentang aspek-aspek keagamaan. Di sini bahasa keagamaan lebih merujuk kebanyakan orang-orang seperti pendeta, ustadz, dan lainnya itu lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Jadi perempuan itu sebagai objek pengamatan dan laki-laki itu sebagai pengamatnya. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena seperti perilaku yang perempuan miliki berbeda dengan perilaku yang ada di sosok laki-laki. Perempuan itu lebih menggunakan feeling dan emosi, sedangkan laki-laki itu lebih menggunakan rasional, lebih pakai otaknya, lebih ya seperti itu. Jadi waktu bahasa yang digunakan pun juga berbeda. Laki-laki jika diajak ke suatu tempat, laki-laki itu pasti akan menjawab ya langsung. Sedangkan berbeda dengan perempuan. Jika ditanya mau kemana gitu, ayo nongkrong ke sana gitu. Nah, si perempuan itu pasti bakal banyak bertanya, kayak kenapa di sana? Kenapa nggak di situ aja? Kayak gitu. Jadi tidak heran jika sebagian besar bahasa yang menciptakan itu laki-laki.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.